de Sales untuk mengikuti perayaan Ekaristi Hari Rabu Abu tahun liturgi C dengan tema Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Perayaan Ekaristi pada hari Rabu Abu pagi ini akan dipimpin oleh Romo Yosef Sutrisno Amirulo SCY. Kor dan Tata Laksana Koordinasi Sekolah Saprius Sekojo. Mari kita mempersiapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus pagi ini dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka. Umat dimohon untuk berdiri. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Ibu, Bapa, saudara-saudari, anak-anak terkasih, selamat pagi. Kita pada hari ini bersama seluruh gereja akan memulai perjalanan panjang, yaitu retret agung kita selama 40 hari. Kita bersyukur kepada Tuhan setiap kali kita diberikan saat yang istimewa ini untuk belajar kita bisa memperbaharui hidup kita, belajar memperbaiki hidup kita agar kita semua dapat memenuhi panggilan Tuhan. Hendaklah kalian sempurna seperti Bapamu sempurna adanya. Kita akui kita semua orang berdosa, kita semua layak dihukum, tetapi Tuhan mengasihi kita, sudah menebus dosa-dosa kita dengan persembahkan putranya sendiri untuk kita sebagai silih bagi dosa-dosa kita. Maut sudah dikalahkan dan juga kuasa dosa sudah dipatahkan. Namun kita selalu diundang untuk mawas diri dan melatih diri agar kita senantiasa boleh berjalan dalam jalan Tuhan.
Maka marilah di awal Ekaristi ini kita bersama-sama hening sejenak, kita siapkan hati dan budi kita untuk menghadap Tuhan. Marilah berdoa. Ya Allah, bantulah kami umat Kristiani untuk memulai puasa suci ini. Semoga dengan pengendalian diri kami memperoleh kekuatan untuk mengalahkan kelesuan rohani. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Nubuat Yoel. Sekarang, beginilah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, lalu meninggalkan berkat, menjadi kurban sajian dan kurban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang lanjut usia, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai depan mezbah dan berkata, "Sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa-bangsa, di mana Allah mereka? Maka Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan menaruh belas kasihan kepada umatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah
kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Menurut besarnya rahmat-Mu hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap Engkau sendirilah aku berdosa. Yang jahat dalam pandangan-Mu kulakukan. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebab teman-teman sekerja, kami menasihati kamu supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, "Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau." Camkanlah, saat inilah saat perkenanan itu. Hari inilah hari penyelamatan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Pada hari ini kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati.
Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu telah memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan bahwa oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita merenungkan sabda Tuhan yang kita dengar hari ini dari kitab Nabi Yoel, mengajak kita menyadari bahwa dalam kehidupan ini kita mengalami banyak kesulitan, banyak tantangan hidup, terutama kesulitan-kesulitan yang terjadi tidak lain adalah karena buah dari dosa kita. Banyak kesulitan terjadi
karena keegoisan kita. Dosa dalam hal ini berarti bahwa kita menolak untuk menerima kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Allah mau mencintai kita, menyayangi kita, tetapi kita seringkali menolak cinta itu. Kalau orang menerima cinta Allah, tentu dia juga akan menghayati hidupnya berdasarkan cinta kasih Allah itu. Dan ketika orang menolak cinta kasih Allah, dia menjadikan dirinya sendiri sebagai patokan hidupnya, mengedepankan apa yang diinginkannya sendiri, yang dipikirkannya sendiri, yang diharapkannya sendiri, dan juga apa yang dicita-citakannya sendiri. Allah mencita-citakan hidup kekal kepada kita, tetapi kita mencintai yang tidak kekal dalam kehidupan ini. Dan apa yang ada di dunia ini tidak ada yang kekal, hanya Allah saja yang kekal. Dan kalau kita mencintai dunia, maka memang kita mencintai sesuatu yang tidak kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, namun segala macam kesulitan itu memang bisa membawa kita kepada kebinasaan. Tetapi Tuhan mengundang kepada kita untuk juga dengan gigih kita berjuang untuk kebahagiaan yang kekal dengan belajar meninggalkan kecintaan kita akan dunia ini. Kita menjadi belajar untuk lepas bebas kepada dunia ini. Memang kita membutuhkan segala sesuatu yang di dunia ini, dan itu juga memang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tetapi kita diminta supaya kita tidak menggantungkan keselamatan kita hanya kepada situasi yang ada di dunia ini. Justru kita harus membuat dunia yang digambarkan sebagai sesuatu yang bisa membawa kita kepada dosa, tetapi untuk menyucikannya. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak terkasih, dalam masa pertobatan ini kita semua diundang untuk berbenah diri, untuk memperbaiki hidup kita. Karena Tuhan tidak akan membiarkan kita berjuang sendiri. Dia akan membantu kita, menolong kita, bahkan Dia sudah membantu dan menolong kita dengan persembahkan putranya bagi kita, seperti disampaikan oleh Santo Paulus di dalam bacaan yang kedua tadi, bahwa Tuhan sudah mempersembahkan putranya dalam diri Yesus Kristus. Kita semua sudah ditebus, kita semua sudah diselamatkan, dan keselamatan itu ditawarkan kepada semua orang. Tetapi kita juga harus terbuka untuk berbenah diri, untuk belajar hidup di jalan Tuhan. Maka dalam bacaan Injil hari ini, hal-hal yang sangat praktis ditunjukkan kepada kita oleh Tuhan. Hendaklah kita bertobat, kita mau memperbaiki diri. Pertama-tama bukanlah karena kita takut dihukum, walaupun memang kita pantas dihukum, tetapi karena kita menyadari karena Tuhan mencintai kita, menyayangi kita, dan menghendaki keselamatan kita. Dan kita mengungkapkan, mewujudkan bentuk-bentuk pertobatan kita secara praktis. Tuhan menunjukkan kepada kita, kalau kita melakukan suatu sedekah, mestinya kita sedekah itu merupakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan untuk segala yang diberikannya kepada kita. Bukan sekedar bahwa kita kasihan kepada sesama, tetapi sebagai ungkapan syukur bahwa kita juga diberikan rezeki, diberikan makanan, diberikan segala sesuatu untuk kebutuhan kita. Dan kita diundang untuk berbagi dengan tulus, bukan hanya karena kasihan. Dan itu bisa kita lakukan secara pribadi, lepas pribadi.
sebagai komunitas, sebagai keluarga. Dan gereja menuntun kita dengan kegiatan APP, Aksi Puasa Pembangunan. Kita dalam masa puasa ini nanti akan juga menyisihkan sebagian yang memang sebetulnya hak kita, yang memang sebetulnya menjadi bagian dari kita, yang bisa kita pakai, tetapi kita sisihkan memang untuk orang-orang yang membutuhkan. Maka nanti sepanjang masa Prapaskah ini, entah bentuknya celengan, entah bentuknya amplop, keluarga-keluarga, pribadi lepas pribadi akan diberikan kotak itu supaya nanti mencoba untuk menghayati pantang dan puasa dengan aksi sosial, menyisihkan sebagian dari yang kita miliki. Dan itu sekali lagi bukan untuk pamer, tetapi sekali lagi sebagai ungkapan syukur atas anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Juga disampaikan oleh Yesus, kalau kita berdoa itu juga bukan suatu pameran, bukan suatu ungkapan untuk menunjukkan kehebatan kita. Doa bagi kita adalah suatu sarana untuk senantiasa boleh kita berrelasi dengan Tuhan. Dalam doa kita menghayati bukan hanya sekedar meminta kepada Tuhan apa yang kita inginkan, tapi dalam doa kita juga harus belajar mendengarkan sabda Tuhan. Itulah yang pertama-tama. Kalau berdoa, pertama-tama kita harusnya memuji kebaikan Tuhan dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal. Kita boleh minta apa saja kepada Tuhan, selaras dengan apa yang Tuhan berkenan dalam kehidupan kita. Sejauh apa yang kita minta adalah baik, pasti Tuhan akan mendengarkannya, juga mengabulkannya. Dan Tuhan juga akan membantu kita berjuang untuk mendapatkan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan. Bahkan Tuhan akan menunjukkan jalan yang terbaik. Barangkali kita menginginkan sesuatu, tapi kita memilih jalan yang kurang berkenan, pasti Tuhan juga akan membantu dan menolong kita. Jadi sekali lagi, doa bukanlah sebagai suatu pameran untuk kita atau mewujudkan apa yang kita inginkan sendiri atau untuk menyetir Tuhan, tidak. Tetapi justru dalam doa kita diajarkan untuk mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Demikian juga kalau kita berpuasa. Berpuasa sekali lagi bukanlah untuk menunjukkan bahwa kita hebat, tidak. Berpuasa justru untuk melatih kita, untuk juga mendidik kita menjadi pribadi-pribadi yang ugahari. Kita berpuasa bukan sekedar juga untuk alasan-alasan seperti sekarang ini, misalnya untuk diet, untuk barangkali mau kurus atau apa, bukan. Tetapi puasa sungguh-sungguh agar kita menjadi pribadi yang lebih sadar akan bagaimana kita mengatur kehidupan kita. Kita juga dikatakan bahwa hidup memang bukan hanya dari makanan saja, tetapi kita juga hidup dari apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Dalam sabdanya yang senantiasa menuntun. Justru puasa pertama-tama bukan soal makan, seperti dikatakan Nabi Yoel, supaya kita bukan mengoyakkan pakaian kita, tetapi mengoyakkan hati kita, batin kita, supaya kita boleh menyelaraskannya dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, hal-hal yang praktis yang diberikan kepada kita, kembali Tuhan menyerahkan, karena Tuhan memberikan kebebasan kepada kita, maka kita juga tidak begitu dikekang oleh Tuhan. Maka pantang dan puasa kita tidak seperti
perlu bahwa kita sepanjang hari tidak makan. Maka kita juga diatur kalau kita puasa, kita dikatakan setiap hari kita boleh makan 1 kali kenyang saja. Yang lain memang kita atur sendiri. Tidak perlu sampai kenyang-kenyang sekali, tetapi hanya sekali saja kenyang. Barangkali ada yang mengatakan, aduh susah sekali itu Romo, mendingan saya puasa aja sepanjang hari. Itu juga diperbolehkan. Apa yang diaturkan oleh gereja itu adalah aturan yang minimal. Tinggal bagaimana kita sendiri juga mengaturnya untuk kehidupan kita. Sekali lagi Tuhan tidak mau bahwa kita menyiksa diri, tetapi Tuhan tujuan pertama adalah supaya kita menjadi pribadi yang ugahari. Demikian juga kalau kita pantang. Kalau kita pantang tentu juga sesuai dengan apa yang barangkali mau kita latihkan, mau kita ubah dalam kehidupan kita. Bukan pertama-tama sekali lagi suatu keharusan diatur dan lain sebagainya. Kalau dulu barangkali masih dikatakan orang tidak boleh, kalau pantang tidak boleh makan daging. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, zaman dulu itu barangkali orang makan daging mungkin ya setahun sekali, atau ketika ada upacara yang besar baru orang potong ayam, potong babi, potong kambing. Kalau sekarang ini di mana-mana ada, yang penting ada ciennya, bisa orang beli di mana-mana. Tetapi sekarang mengenai pantang, tentu kita mau memilih apa yang sebetulnya mau kita perbaiki dalam kehidupan kita. Karena kita sadar hal itu baik dan juga membantu banyak orang. Barangkali bukan Romo itu tidak suka merokok atau sama orang yang tidak merokok. Merokok itu semua biasa, halal-halal saja. Kalau orang bisa membeli rokok dan suka merokok. Tetapi selama masa puasa ini sungguh sadar, oh iya, rokok itu memang baik untuk saya, tetapi tidak baik untuk orang lain. Barangkali bisa berhenti merokok, dan biaya rokok bisa untuk dipersembahkan untuk APP. Tetapi bisa juga sangat minimalis. Baiklah bahwa saya setia untuk mengikuti aturan bahwa tidak merokok di sembarang tempat. Ada tempat-tempat bisa merokok, ada yang tidak boleh merokok, ada tempat yang bisa merokok. Minimal kita semua menjaga diri agar tidak menjadi batu sandungan bagi sesama. Itulah artinya orang berpantang dan berpuasa. Bukan hanya soal mengurangi makanan, tetapi kita mengubah cara hidup kita menjadi lebih baik, dan juga kita tidak menjadi batu sandungan bagi sesama. Lalu siapa yang harus berpuasa? Bapak Ibu saudara-saudari, gereja juga mengatur untuk orang yang sudah lanjut usia tidak wajib berpuasa. Tapi bagi kita semua yang sudah dewasa, kita juga diundang untuk melakukannya. Demikian juga untuk anak-anak tidak diwajibkan untuk puasa. Dan untuk pantang, semua orang bisa melakukannya, bisa memilih sesuatu yang bisa dijadikan sebagai tanda bahwa kita memang melakukan pertobatan. Tapi sekali lagi tidak harus dipamerkan atau dikatakan pada orang, saya enggak makan daging selama ini, saya enggak merokok. Enggak usah. Kita semua menghayatinya secara pribadi sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan, dan juga untuk kita berbagi kepada satu dengan yang lainnya. Tuhan memberkati kita. Amin.
Ibu bapa saudara-saudari terkasih, marilah kita dengan rendah hati mohon kepada Allah Bapa agar dengan kelimpahan rahmat-Nya Ia sudi memberkati abu ini yang akan dioleskan pada dahi kita sebagai tanda penyesalan dan juga niat baik kita untuk memperbarui hidup selama masa Prapaskah ini. Marilah kita berdiri. Ya Allah, hatimu tergerak bila kami merendahkan diri dan Engkau berkenan bila kami bertobat. Sudilah mendengarkan doa kami dengan penuh kasih dan limpahkanlah berkat-Mu kepada kami yang diolesi dengan abu. Semoga dengan setia kami menjalani puasa dan pantang Prapaskah, dan dengan hati yang suci kami layak merayakan misteri Paskah Putra-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah sekarang kita seperti kita menerima komuni, kita akan menerima tanda abu pada kening kita sebagai tanda pertobatan kita.
Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak sekalian, marilah setelah menerima abu pada kening kita, kita semua memanjatkan doa-doa permohonan kepada Tuhan. Silakan yang bertugas. Marilah kita berdiri. Saudara-saudari, doa, tobat, dan amal kasih mesti kita lakukan secara bersamaan. Pada awal masa penuh rahmat ini, marilah mempersembahkan kepada Bapa di surga keinginan, niat-niat baik kita untuk memperbarui diri, memperbarui gereja dan masyarakat. Marilah kita berseru kepada Tuhan, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi semua orang Kristiani, ya Bapa, semoga dalam masa tobat ini, semua orang Kristiani mencari perdamaian dan persatuan. Semoga seluruh umat Kristiani semakin sanggup saling melayani dengan rendah hati. Marilah berseru kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi para penguasa di dunia ini, ya Bapa, semoga para penguasa berusaha dengan tak kenal lelah untuk menegakkan perdamaian di antara bangsa-bangsa. Semoga mereka membangun kehidupan sosial atas dasar keadilan dan meningkatkan martabat manusia di mana-mana. Marilah berseru kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang terperangkap dalam dosa dan putus asa, ya Bapa, semoga mereka yang berdosa dan putus asa berdamai lagi dengan Allah, dengan diri sendiri, dan dengan sesama manusia. Marilah berseru kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang kurang peka terhadap kepentingan orang lain, ya Bapa, semoga mereka yang kurang memperhatikan kepentingan orang lain menjadi semakin peka terhadap kebutuhan sesama. Semoga mereka yang sakit dan menderita tetap percaya kepada Allah dan mendapatkan pertolongan dari sesama. Marilah berseru kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi kita sendiri, ya Bapa, semoga mata dan hati kami selalu terbuka terhadap suara kaum kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Semoga kami dapat memulihkan harga diri dan hak-hak mereka. Marilah berseru kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Allah Bapa kami yang maha baik, dalam masa Prapaskah 40 hari, Engkau selalu memberi kesempatan baru kepada kami untuk lebih maju dalam cinta kepadamu dan kepada sesama kami. Tolonglah kami untuk hidup dalam Roh Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Selalu
Berdoalah Ibu Bapa, saudara-saudari, anak-anak terkasih, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, pada awal masa Prapaskah ini, seluruh umat-Mu mempersembahkan kurban ini kepadamu. Semoga kami mengekang keinginan jahat dengan usaha tobat dan karya cinta kasih, dan setelah dibersihkan dari dosa, buatlah kami pantas merayakan kenangan akan sengsara putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab Engkau memperkenankan umat-Mu menantikan misteri Paskah setiap tahun dalam sukacita dengan budi yang dimurnikan, supaya dengan lebih bersemangat mereka mengambil bagian dalam ibadah suci dan karya kasih, dan dengan lebih sering menerima sakramen-sakramen yang membuat mereka lahir kembali. Mereka dihantar sampai pada kepenuhan rahmat sebagai anak-anak-Mu. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Bapa Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari
kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Tuhan, jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersama-Mu dan bersama damai Kristus. Semoga pencampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kita sambut ini menghantar kita semua ke hidup yang kekal. Ibu bapa, saudara-saudari, anak-anak terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus.
Marilah berdoa. Ya Allah,
semoga sakramen yang kami terima ini membantu kami agar puasa yang kami jalankan berkenan kepadamu dan berguna bagi keselamatan kami dan sesama. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudari, terima kasih untuk kebersamaan kita pada pagi hari ini. Dalam ibadah ini kita memulai puasa pantang dan puasa kita, memulai masa prapaskah kita. Terima kasih juga untuk semua yang terlibat di dalam pelayanan sehingga perayaan Ekaristi kita ini bisa berjalan dengan baik. Dan selanjutnya Romo mengucapkan selamat memasuki retret agung dan semoga kita semua menjalaninya dengan penuh kesadaran, penuh dengan sukacita dan dengan niat-niat baik kita untuk membaharui hidup kita. Marilah kita akhiri dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Ibu, Bapak, saudara dan saudari, anak-anak sekalian bersama semua anggota keluarga dan komunitas dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita pergi mewartakan damai dan kasih Tuhan. Perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.